Bab 1398. Kedepannya aku lindungi kamu. Di luar istana Yuming, Mile berhenti. Pada saat itu, terdengar suara dari aula, "Kita sudah terlalu jauh, apakah kamu mengerti maksudku?" Mile terdiam. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Tidak tahu apa yang dikatakan suara itu, tetapi Mile segera menunjukkan kegembiraan. Dia memberi hormat sedikit ke Yuming, lalu menarik Saphira berbalik dan pergi. Mile membawa Saphira kembali ke alam semesta 5 dimensi dan saat ini alam semesta 5 dimensi dalam keadaan siaga penuh. Mile datang ke Sekte Pedang, ratusan kultivator Sekte Pedang sudah menunggu di sini. Semua kultivator pedang telah mencapai alam escape. Meskipun mereka hanya berada di alam escape, tapi mereka mampu melawan alam kebenaran Taoisme. Tapi itu tidak cukup sama sekali. Mile mencari kakak seperguruan Lu, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada kakak seperguruan Lu. Kakak seperguruan Lu memandang Mile, ada isi di dalamnya. Mile tersenyum dan berkata, "Lihatlah." Kakak seperguruan Lu melirik, saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Ini. Di dalam cincin penyimpanan ada beberapa benda ilahi. Harta karun klan Naga Naca. Di antaranya ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di tingkat alam kebenaran Taoisme. Meskipun hanya ada sedikit harta karun alam Yudao, tapi tetap ada beberapa. Perlu diketahui, pedang penakluk jiwa Mile hanyalah alam Yudao. Kakak seperguruan Lu memandang Mile, "Kamu merampok di mana?" Mile tersenyum dan berkata, "Hadiah dari senior." Setelah hening sejenak, kakak seperguruan Lu berkata, "Dengan peralatan ini, kultivator Sekte Pedang bisa memotong alam kebenaran Taoisme. Oktagu mereka bisa membunuh alam Yudao." Mile mengangguk, "Baik." Setelah berbicara, dia menarik Saphira berbalik dan pergi. Pada saat ini, kakak seperguruan Lu tiba-tiba berkata, "Kamu yakin?" Mile berhenti, dia melihat kakak seperguruan Lu dan berkata sambil tersenyum, "Tidak." Kakak seperguruan Lu terdiam. Mile dengan lembut mengusap kepala kecil Saphira, berkata sambil tersenyum, "Kakak seperguruan, bisa kamu memanggil guru leluhur Sekte Pedang keluar?" Kakak seperguruan Lu menggelengkan kepalanya. Mile merentangkan tangannya, "Orang lain bisa memanggil leluhur, kakak seperguruan Lu, kamu juga bisa memanggil leluhur." Kakak seperguruan Lu memelototi Mile, "Pergi." Mile tertawa, "Pergi bersama Saphira." Mile membawa Saphira ke aula pedang, dia mengeluarkan menara penjara alam. Saat ini, seorang wanita muncul di depannya. Nacharu. Saat ini naga terakhir dari klan Naga Naca. Nacharu memandang Mile, "Aku ingin berlatih tubuh Taoisme. Apakah boleh?" Mile berkedip, "Kamu bisa berlatih." Nacharu mengangguk, "Kakek bilang, aku bisa berlatih, tapi dia merasa kamu tidak akan memberikannya padaku." Mile tertawa dan berkata, "Aku akan mengajarimu." Nacharu menatap Mile, "Benarkah?" Mile mengangguk, "Namun, kamu harus membantuku bertarung." Nacharu mengeluarkan manisan hau dan menjilatnya, lalu berkata, "Tidak masalah." Selanjutnya, Mile mulai mengajar Nacharu tubuh Taoisme. Sebenarnya, jika waktu mengizinkan, dia ingin mengajarkan tubuh Taoisme kepada ladiaan mereka. Sayangnya, waktu tidak memungkinkan. Apalagi tubuh Taoisme tidak begitu mudah untuk dilatih, karena ladiaan dan lainnya memiliki tubuh fisik yang lemah. Dia bisa berhasil karena fondasi tubuh fisiknya sangat-sangat kuat. Dan di alam semesta 5 dimensi, tubuh fisik yang telah mencapai setingkat dengannya, hampir tidak ada. Tentu saja, Nacharu di depan mata ini adalah salah satunya. Dia sendiri adalah klan naga dan tubuh fisiknya secara alami kuat.
Sekali dia berkultivasi mencapai tubuh Taoisme, jika mencapai tubuh Taoisme alam Yudao, tubuh fisik pasti lebih kuat darinya. Jika Nacharu bisa berlatih menjadi tubuh Taoisme, dia pasti bisa melawan dengan master alam pencerahan Taoisme. Meskipun tidak bisa mengalahkannya, tapi pasti bisa bertarung. Selanjutnya, selain mengajari tubuh Taoisme kepada Nacharu setiap hari, Miley menemani Saphira. Tentu saja, dia juga tidak melupakan Daoting. Di sebuah aula, Miley sedang duduk di samping dan sedang memanggang ikan. Di sampingnya ada Saphira, di depannya berdiri seorang tetua berbaju hitam. Tetua berbaju hitam memberi hormat sedikit pada Miley. Tuan Muda Ye, semua Master Daoting telah bergegas ke jurang dunia langit, takutnya akan segera datang ke alam semesta 5 dimensi. Mohon Tuan Muda Ye bersiap lebih awal. Miley berkata, ada berapa semuanya? Tetua berbaju hitam menatap Miley. Semua yang telah mencapai alam kebenaran Taoisme telah pergi ke jurang dunia langit. Selain itu, kali ini Daoting mungkin menggunakan beberapa kartu truf yang belum pernah digunakan sebelumnya, dan leluhur Dao juga kemungkinan akan muncul. Tuan Muda Ye, kamu harus melakukan persiapan lebih awal. Miley terdiam. Tetua berbaju hitam mengepalkan tinjunya. Jika Daoting ada pergerakan baru, aku akan memberitahu Tuan Muda Ye secepatnya. Selamat tinggal. Setelah berbicara, dia hendak pergi. Saat ini, Miley tiba-tiba berkata, bilangkan terima kasih kepada Raja Wit. Tetua berbaju hitam mengangguk, aku pasti akan menyampaikannya. Setelah selesai berbicara, orangnya menghilang. Di dalam aula, Miley perlahan menutup matanya. Saat ini, Saphira tiba-tiba berbisik, apakah mereka semua datang untuk memukulku? Miley menggelengkan kepalanya, tidak, mereka semua datang untuk memukulku. Saphira memandang Miley, kamu berbohong padaku. Miley tersenyum dan berkata, baiklah. Mereka semua datang memukulmu. Saphira berkedip, kenapa? Hanya karena aku mencuri ikannya. Tapi aku benar-benar sangat lapar. Lain kali aku tidak akan mencuri ikan. Miley dengan lembut mengusap kepala kecil Saphira, berkata dengan lembut, satu ekor ikan saja tidak berarti apa-apa. Seluruh alam semesta 5 dimensi kami berutang budi padamu. Apakah alam semesta 5 dimensi ini tetap ada tanpa Kak Saphira? Takutnya tidak ada lagi. Tidak berlebihan mengatakan bahwa seluruh alam semesta 5 dimensi berutang padanya. Saat ini, Jessica Guan masuk. Jessica Guan menatap Miley, alam semesta 5 dimensi sudah siap. Miley berkata, medan perang tidak boleh berada di alam semesta 5 dimensi. Jessica Guan mengangguk. Jika medan perang berada di alam semesta 5 dimensi, begitu pertarungan dimulai, tidak peduli alam semesta 5 dimensi menang atau kalah, itu pasti akan rusak parah. Jessica Guan berkata dengan suara berat, tapi tujuan mereka bukan hanya membunuh Nona Saphira, tapi juga untuk menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Miley terdiam. Daoting saat ini pasti belajar menjadi pintar, hanya membunuh Saphira mu saja tidak cukup. Ingin membunuh sampai akarnya, maka harus memusnahkan alam semesta 5 dimensi. Selama alam semesta 5 dimensi hancur, Kak Saphira tidak akan bisa terlahir kembali. Saat ini, Jessica Guan berkata dengan lembut, alangkah baiknya jika Nona Saphira bisa pulih ingatannya. Alam semesta 5 dimensi saat ini tidak perlu lagi ditekan oleh Saphira mu. Begitu ingatan Saphira mu pulih, entah itu Daoting atau tanah makam Dao, semuanya seperti semut baginya. Oleh karena itu, Daoting pasti akan menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Dan Kak Saphira akan pulih ingatannya. Miley melirik Saphira di sebelahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Kak Saphira benar-benar melupakan semua hal sebelumnya.
Adapun kapan bisa pulih ingatannya, tidak ada yang tahu. Setelah hening sejenak, Miley tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kali ini, aku akan menanggungnya." Jessica Guan memandang Miley, "Sanggup tidak?" Miley tersenyum dan berkata, "Bukannya masih ada kalian?" Jessica Guan tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, "Tanggung bersama." Miley berkata, "Wine dan Aro mereka sudah keluar." Jessica Guan berkata dengan suara berat, "Segera." Miley mengangguk, "Bagus." Setelah berpesan beberapa hal kepada Jessica Guan pergi. Miley terus memanggang ikan, pikirannya sudah melayang. Ada dua alam pencerahan Taoisme di Daoting. Salah satunya adalah leluhur Dao dan satunya lagi telah menghilang selama bertahun-tahun, bahkan tanah makam Dao pun tidak tahu siapa dia. Tapi sekarang, satu-satunya yang bisa membunuh Miley sendirian hanyalah master di tingkat alam pencerahan Taoisme. Jika dia menggunakan kekuatan garis darahnya, dia mungkin bisa berduel dengan master yang telah mencapai alam pencerahan Taoisme dan hasilnya antara 30 dan 70. Tetapi jika dua master alam pencerahan Taoisme Daoting bertarung bersama, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Kedua alam pencerahan Taoisme jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Lagi pula dia hanya tubuh fisik yang mencapai alam Yudao, tetapi tingkatan alamnya sendiri belum mencapai alam Yudao, apalagi melawan dua alam pencerahan Taoisme itu, melawan satu saja sudah agak sulit. Dan selain master alam pencerahan Taoisme, jika master setingkat Zhen Wu dan Pandi Bai melawannya dalam kelompok, dia tidak memiliki banyak keyakinan untuk menang. Kedua orang ini sangat dekat dengan alam pencerahan Taoisme. Kali ini, Daoting pasti tidak akan memberinya kesempatan, pasti akan memilih pertarungan kelompok. Saat ini, pada dasarnya tidak ada orang lain di alam semesta 5 dimensi, terutama para master setingkat alam Yudao dan Kaisar Dewa Daoting jumlahnya ada 76. Apa konsep ini? Ini setara dengan total 76 master alam Yudao di Daoting. Dan master di bawah alam Yudao ada 167. 167. Dapat dikatakan bahwa dalam hal barisan, Daoting benar-benar bisa menghancurkan alam semesta 5 dimensi. Apalagi, ini hanya kekuatan superficial Daoting. Daoting masih memiliki kartu hall atau tidak, tanah makam Dao tidak tahu. Bagaimana bertarung? Di aula, Miley diam-diam memanggang ikan. Saat ini, Saphira tiba-tiba memeluk lengan Miley, dan berkata dengan lembut, "Apakah aku menyusahkanmu?" Miley memandang Saphira, berkata sambil tersenyum, "Tidak, akulah yang membuatmu dalam masalah." Jika tidak ada Miley, Kak Saphira tidak akan pernah meninggal. Saphira menatap Miley, "Mimpi yang aku alami sebenarnya bukan mimpi, benar kan?" Miley ragu-ragu, lalu mengangguk. Saphira hanya mengalami amnesia, nyatanya dia tidak bodoh sama sekali. Saphira menatap Miley, "Aku kehilangan ingatanku, benar?" Miley mengangguk. Saphira bertanya lagi, "Apakah aku sangat hebat sebelumnya?" Miley tertawa, "Luar biasa. Sangat hebat. Kamu dikenal sebagai pedang keempat di dunia." Saphira berkedip, "Ada 3 pedang di depan." Miley mengangguk, "Ya." Saphira sedikit menundukkan kepalanya. Miley berkata dengan lembut, "Ada apa?" Saphira memeluk erat lengan Miley dengan kedua tangannya, "Aku tidak ingat apapun." Miley tersenyum dan berkata, "Tidak masalah. Jika kamu tidak ingat, jangan memaksakannya." Saphira memandang Miley, "Tapi aku ingin membantumu." Miley mengusap kepala kecil Saphira dengan ringan, "Kamu telah banyak membantuku. Kali ini, biar aku membantumu sekali ini, oke?" Saphira memandang Miley dan tidak berbicara. Pada saat ini, Miley tiba-tiba mengangkat kepalanya,
matanya memandang ke atas langit berbintang. Dia melihat seorang tetua yang dia kenal. Ejerbai sudah datang. Di dalam aula, Miley tersenyum, lalu menarik Saphira untuk bangun dan berjalan keluar aula. Saphira meraih tangan Miley, "Bolehkah aku memanggilmu kakak?" Di kejauhan, Miley menggelengkan kepalanya, "Tidak boleh." Saphira sedikit bingung, "Kenapa?" Miley berkata, "Aku takut kamu akan memukulku setelah ingatanmu pulih." Saphira berkedip, "Kamu tidak bisa mengalahkanku." Miley ragu-ragu dan hendak berbicara. Saat ini Saphira tiba-tiba berkata, "Kamu berjanji padaku, tidak berbohong padaku." Miley sedikit tidak berdaya, "Aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu mungkin akan menghancurkan tubuh Taoismeku dengan satu pukulan." Saphira terkikik, dia memegang erat tangan Miley, "Jangan takut, aku pasti tidak akan memukulmu di masa depan." Miley buru-buru berkata, "Harus tepati janji." Saphira berkata dengan serius, "Janji." Saat berbicara, dia mengulurkan jari. Miley tertawa, lalu mengulurkan jari. Sama seperti itu, kedua jari dengan ringan terhubung bersama. Di luar aula, seseorang berkata, "Kedepannya aku akan melindungimu." Bersambung.